Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi di channel Serba Serbi yang membahas segala sesuatu yang menyenangkan dan informatif. Apa saja. Sesuai dengan apa yang pernah di video saya yang pertama terkait dengan headphone JBL 951 BT ya. Saya lihat dulu judulnya takut salah. Nah, teman-teman sekalian, saya perlu mereview beberapa hal selama 1-2 hari atau 3 hari ini saya pakai headphone ini. Pertama, saya perlu sampaikan kembali alasan yang membelikan headphone ini, karena saya perlu untuk mendengarkan musik. Kemudian saya tertarik dengan merek ini, merek JBL, karena memang ada beberapa teman-teman saya yang sudah pernah pakai ini gitu ya. Dan saya pernah coba, suaranya oke. Maka kebutuhan dasar pengen mendengarkan musik, terus kemudian ada experience bahwa saya pernah pakai ini lumayan enak, dan saya lihat harganya tidak bikin kantong bolong, maka saya memilih headphone JBL ini. Warnanya menarik ya. Ada beberapa varian warna ya, salah satunya adalah warna ini, dan hitam yang jelas ada. Saya pilih warna ini karena menurut saya anti mainstream. Biasanya orang pakai headphone itu warnanya hitam, saya milih di warna yang berbeda, tapi bukan warna merah. Saya pilih warna ini, hijau army. Rekan-rekan sekalian, 3 hari saya pakai ini. Pengalaman pertama setelah saya beli headphone ini, saya unboxing di video pertama saya kemarin. Saya sempat coba tanpa dicas, ya bertahan kira-kira 1 atau 2 jam lah. Itu langsung tanda baterai habis dengan ada kedip-kedip merah di pojok sini nih. Itu kedip-kedip habis di pojok sini, ada tanda merah, lampu merah sini, ada lampunya, dan ada suara baterai habis. Nggak seperti itu juga sih, dengan bahasa yang lebih menarik, dan bahasa Inggris. Nah, saya cas kurang lebih 1 jam lebih dikit lah. Saya pikir setelah di charge itu kan tandanya merah tuh, langsung nyala merah. Saya berpikirnya begini, dengan headphone harga 100 ribuan ini, apakah nanti indikatornya akan berubah kalau full dan sebagainya atau gimana itu ya. Saya underestimate, wah di charge full nggak tetap warnanya merah, pikirnya gitu. Ternyata setelah saya tinggal 1 jam lebih itu, saya lihat ternyata sudah berubah warna indikator menjadi biru, berarti tandanya sudah 100%. Kemudian saya pakai, sehari ini saya pakai hampir 8 jam lah. 8 jam saya coba pakai headphone ini, ya nggak full durasinya, berganti-ganti, ada 1 jam kemudian ganti lagi gitu ya, berhenti terus nyambung lagi, ya kira-kira 8 jam sampai dengan saat ini. Itu kondisinya masih bagus, masih oke. Itu yang pertama terkait dengan charge dan baterainya. Yang kedua, pengalaman saya pakai ini, selain charge dan baterai, yang kedua adalah untuk pemakaian itu sendiri. Dari versi saya tadi, saya sampaikan bahwa saya ambil headphone ini adalah untuk mendengarkan musik. Kebetulan pas saya pakai headphone ini, ada telepon masuk, dan memang fitur headphone ini bisa juga buat telepon, cuman sepertinya kurang nyaman buat saya.
sepertinya kurang nyaman headphone itu kalau untuk telepon. Menurut saya lebih nyaman untuk mendengarkan musik, nyaman di posisi headphone di telinga juga nyaman, suaranya juga nyaman. Sejauh saya pakai ini untuk mendengarkan musik-musik yang lagi ini yang jeduk-jeduk, ya bagus lah, not bad. 3 hari ini mudah-mudahan ini bisa bertahan lama. Jadi kesimpulannya untuk charging cepat, terus kemudian pemakaian juga 8 jam juga masih kuat. Terus yang kedua, buat dengerin musik juga bagus, tapi tidak untuk telepon. Kalau versi saya di usia-usia seperti saya, pakai ini buat telepon apalagi di jalan itu kelihatannya aneh sekali. Jadi saran saya masing-masing, cuman kalau saya secara pribadi sih memakai ini hanya untuk di dalam ruang, tidak untuk keluar karena kelihatan aneh, karena saya bukan anak muda lagi gitu ya, harus mapan tempat. Kebetulan saya juga selain ini saya juga punya ini Samsung AirPod. Saya udah lama pakai ini, dan ini memang lebih ringkas, lebih kecil dan tidak ribet ya kalau untuk ngecas dan sebagainya. Termasuk kalau kemudian dipakai itu juga lebih gampang. Kalau dipakai juga lebih gampang, nggak kelihatan gitu ya. Ini kalau buat telepon, Samsung AirPod ini kalau buat telepon ini nyaman sekali. Dia itu sangat peka. Cuma minusnya kalau menurut saya, ini nggak nyaman buat musik. Kalau saya harus mendengar musik pakai ini itu aneh. Dan bassnya itu nggak seperti ini, beda. Dan ini memang bisa pakai di luar ruangan. Beberapa kali sudah pernah saya coba untuk telepon di luar, pakai ini lebih nyaman gitu ya. Cuman kadang-kadang aneh gitu loh. Saat kita bertelepon pakai ini kan biasanya kita pakai handphone gitu ya, terus udah pakai ini, orang itu melihatnya bahwa seolah kita lagi ngejak ngobrol sama orang di sekeliling kita atau di depan kita atau di samping kita, padahal kita lagi telepon. Ini yang agak aneh memang. Seringkali saya pakai ini sedang berkomunikasi telepon, ternyata samping atau depan justru ngajak bicara gitu, karena seolah-olah kita sedang berbicara dengan mereka, padahal kita sedang menggunakan telepon dengan virus ini. Kenapa saya membahas ini adalah untuk membandingkan fungsional yang menurut saya. Jadi kembali lagi, dua barang ini di part kedua ini tidak dalam konteks saya membandingkan mana lebih baik mana yang lebih buruk gitu ya, tapi ini lebih karena experience saya, pengalaman pribadi saya, bahwa menggunakan dua barang ini saya secara pribadi melihat fungsinya, meskipun sebenarnya sama fungsinya, cuman tidak mungkin kemudian saya pakai ini di outdoor di luar gitu ya, keliling dan telepon juga pakai ini, itu agak lucu kalau menurut saya. Dan saya juga tidak mungkin kemudian mendengarkan musik juga pakai ini, karena juga menurut saya tidak nyaman pakai ini, nggak sempurna musiknya. Selanjutnya saya kembali ke ini. Fitur-fitur yang ada di sini selain tadi sudah saya sampaikan terkait dengan telepon, ada beberapa di sini ya. Memang karena tidak lengkap di buku panduan juga di dalam hanya beberapa lembar aja itu. Di sini ada aux ya. Ini belum saya coba. Terus kemudian ini untuk pengisian ngecharge, dan ini kabelnya sangat pendek. Jadi tidak panjang.
Jadi teman-teman bisa mengganti dengan kabel lebih panjang. Ini bukan Type C, masih versi yang lama. Kemudian ini juga pakai MMC. Ini jujur belum bisa coba ini berfungsi atau tidak. Kawan ada tombol-tombol yang lain ya, ada tombol volume, ada tombol power itu ya. Ini juga belum, atau tombol next itu, back, forward juga ada di sini. Terus tombol power ini belum saya coba juga itu. Saya baru mencoba hal-hal yang sifatnya standar, yang penting kalau mau kencengin musik ya dari handphone atau dari laptop gitu ya, tapi tidak dari sini. Tapi kalau geser seperti pernah bisa saya geser di YouTube aja, saya putar di handphone kemudian saya geser di next, ternyata dia geser sendiri gitu ke video selanjutnya. Ini bisa pakai ini, pakai produk ini. Kesimpulannya teman-teman sekalian, bahwa produk ini menurut saya selaku orang yang peminat musik ya, atau pendengaran musik tapi baru skalanya adalah skala penikmat ya ala kadarnya lah, bukan orang serius-serius amat mendengarkan musik itu dengan detail, enggak, tapi easy going, hanya mendengarkan musik-musik yang sifatnya untuk relaksasi, untuk sekedar melepaskan penat dengan musik. Menurut saya cukup lah, menurut saya cukup recommended buat rekan-rekan sekalian untuk memiliki headphone ini. Tidak bermaksud kemudian mengesampingkan headphone yang harganya di atas itu, tidak. Ini sesuai kebutuhan kantong kita aja, dan kemudian kebutuhan kita aja secara beda untuk apa. Kalau sebatas hanya mendengar musik secara ini saja ya cukuplah dengan harga 100.000. Menurut saya recommended, bisa rekan-rekan sekalian miliki. Demikian rekan sekalian yang bisa saya sampaikan review sekedarnya terkait dengan produk ini. Mudah-mudahan membantu teman-teman untuk memilih dari beberapa produk. Kembali lagi kepada teman-teman sekalian pilihannya. Kira-kira itu review kita di part kedua ini. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video review dan video serba-serbi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.